Al-bid'ah menurut Imam Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, wafat tahun 728 Hijriah. Imam siapa? Ibnu Taimiyah. Pengikutnya menyebut dirinya Salafiyah. Tapi ternyata pas saya cek, antara beliau dengan pengikutnya terjadi perbedaan langit dan bumi. Jauh sekali. Apa kata beliau dalam Majmu' Fatawa Al-Kubra, kemudian didetailkan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, bid'ah itu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Terus dalil itu bukan hanya Quran, tapi ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Ada 4. Terus tambah lagi, ada maslahat. Maslahat itu contohnya apa? Semua yang maslahat. Contoh, di masa Rasulullah tidak ada namanya tabir antara laki dan perempuan. Lalu diadakan, akhirnya ibu-ibu jadi nyaman di masjid, ya kan? Maka itu maslahat namanya dalam agama. Di masa Rasulullah sholat nggak pakai karpet. Bahkan Ibnu Abbas disuruh oleh dokter mata untuk sholat di atas kayu. Sajadahnya dulu kayu, biar kataraknya nggak tambah parah. Tapi beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi sujud di atas sajadah kayu. Maka la asjud illa 'alal ard. Saya nggak mau sujud kecuali di atas tanah, debu. Akhirnya nggak lama beliau buta. Berarti dulu pakai karpet begini bid'ah toh? Belum tentu. Maka bid'ah di zaman Ibnu Abbas belum tentu bid'ah zaman kita gitu. Ya banyak itu kejadian-kejadian begitu. Jadi bid'ah itu apa? Semua yang tidak ada dalil syariatnya, gitu ya. Artinya saya nggak sepakat nih sama kelompok ini, kelompok itu, tapi pas kita tanya dia punya dalil dan proses pencarian dalilnya pas menurut mereka, maka saya tidak boleh membid'ahkan dia. Jadi nggak cukup pakai dalil, tapi harus ada proses memahami dalil. Ada yang disebut dengan SOP, standar ya, standar operasional itu. Kalau kita menyebutnya dawabitul fatwa, tata cara berfatwa. Kalau nggak keluar dari itu, maka walaupun saya beda dengan dia, maka saya harus menghargai dia. Disebut apa? Dawabitul fatwa, dawabit, syarat-syarat, langkah-langkah berfatwa. Oleh karena itu, dalam kajian kami menemukan amalan-amalan Imam Ibnu Taimiyah yang menurut pengikutnya sekarang dianggap bid'ah, padahal imamnya nggak bilang bid'ah. Contoh, menurut ibu ini kalau habis subuh saya baca Fatihah 40 kali boleh nggak? Pernahkah Nabi lakukan? Habis subuh baca Fatihah 40 kali boleh nggak? Ada nggak Nabi melakukan? Nggak ada atau nggak tahu? Oke, emang nggak ada kok. Saya kan ngaji hadis, alhamdulillah sudah 15 tahun, bolak-balik, nggak ketemu emang. Tapi ada hadis Nabi mengulang-ulang satu ayat. Ada sahabat selalu membaca Al-Ikhlas setiap rakaat. Maka Imam Nawawi nulis satu bab di Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar, di Al-Azkar lebih tepatnya, takrirul ayat, mengulang-ulang satu ayat. Misalnya ibu senang Ar-Rahman, diulang-ulang terus karena ustadznya baca Ar-Rahmannya indah suaranya. Jadi bukan karena Ar-Rahmannya, karena suaranya indah, jadi berkesan. Kalau saya suka semua ayat itu ya. Lalu bagaimana dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ternyata pagi-pagi baca Al-Fatihah 40 kali dan ditanya sama muridnya, "Wahai tuan guru, kenapa Anda baca Fatihah 40 kali?" Kan Nabi gak pernah lakukan, kira-kira begitu ya. Apa jawaban beliau? Jawabannya sederhana, "Aku baca ini supaya Allah membukakan qalbuku untuk memahami satu ayat yang aku tidak faham."